Wallahu a'lam bishawab. Kalau seorang memiliki cacat, yang cacat itu berpengaruh dalam hubungan biologis rumah tangga, maka itu harus disampaikan. Tetapi kalau tidak ada cacat, saya seorang dahulu pernah berzina, seorang dahulu pernah begini, tapi nggak ada hubungannya. Tetap, maksudnya kalau kalau menikah pun hal itu tidak mempengaruhi eh, hubungan biologis. Maka kalau tidak ada cacat yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, maka tidak perlu diceritakan. Tidak perlu diceritakan. Karena seorang wanita dulu pernah berzina, ya, kemudian dia sadar, kemudian dia ngaji, itu menikah tidak perlu cerita, tidak perlu cerita. Tapi kalau misalnya ada cacat yang itu berpengaruh ya, maka harus dia ceritakan. Karena seorang tidak boleh menyembunyikan aib yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi hubungan rumah tangga. Contoh seorang suami ingin menikah, ternyata dia impoten. Ya enggak boleh, dia harus sampaikan, saya impoten ya. Enggak boleh dia sembunyikan. Ya. Kalau dia sembunyikan seakan-akan dia menipu dalam akad nikah tersebut. Tapi kalau seorang laki pernah berzina, enggak usah dia cerita. Enggak usah dia cerita. Bahkan itu aib harus dia apa? Sembunyikan. Jadi kembali, saya tidak paham cacatnya seperti apa, rusaknya seperti apa. Adapun kalau rusaknya sekedar maksudnya dia terganggu, dia selalu ingat itu, tidak perlu diceritakan. Harus dia sembunyikan. Dia berusaha menghadapi kehidupan rumah tangga yang baru, ya, dan dia berusaha melupakan yang telah lalu. Jadi yang perlu diceritakan itu cacat yang berpengaruh eh, dalam kehidupan rumah tangga. Seperti tadi saya katakan ada penyakit tertentu, ada cacat misalnya ternyata badannya putih di luar tapi dalamnya hitam semua misalnya ini ya mungkin perlu diceritakan misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada cacat ya maka tidak perlu diceritakan.